Pas Dimas mulai coba rebahan, samar-samar Dimas nih ngeliat di pintu penghubung antara ruang depan sama tengah tuh kayak ada sosok pakai baju putih ngintip berkali-kali. Terus pas si Dimas ini merhatiin lagi, sosok baju putih ini tuh ternyata rambutnya hitam panjang. Oke. Tapi karena mungkin di saat itu si Dimas juga lagi mabok, jadi dia tuh kayak nggak ngerasa takut sama nggak peduli lah. Ya mungkin halu juga ya. Bener, akhirnya dia langsung lanjut tidur tuh. Dan besokannya mereka kebangun tuh sekitar jam 11 siang. Terus mereka keluar kontrakan, suasananya masih sepi juga. Di situ cuma ada 3 kontrakan. Yang satu kontrakannya Dimas, sisanya yang 2 ini tuh kanan kirinya si Dimas yang udah nggak ada penghuninya, udah keluar lah penghuninya. Yeah. Sementara kontrakan lain tuh masih ketutup pintunya. Mereka mikir mungkin penghuni lainnya tuh belum bangun. Nah siang itu si Dimas sama Wahyu akhirnya pengen makan di warung makannya Pak Rudi yang punya kontrakan. Belum sempat mereka pesan makan, tiba-tiba dari arah jalan deket rumah Pak Rudi ada salah satu teman mereka yang nempatin kontrakan lainnya datang nyamperin Dimas sama Wahyu sambil kayak panik gitu, terus minta tolong ke mereka. Di situ mereka bingung kan, ini kenapa? Dia tuh cerita kalau satu temennya yang kontrak ini kayak kesurupan gitu. Mampus. Posisinya tuh bengong, terus diem aja kayak orang linglung. Dan mereka tuh baru tahu kalau teman-teman mereka itu yang dari semalam nongkrong bareng itu, mereka tuh udah pada pindah kontrakan di pagi hari itu. Dimas sama Yoga tuh sempat nanya-nanya lah kenapa nih mereka pindah mendadak. Dan akhirnya teman mereka nih mulai cerita kalau selepas minum-minum semalam, mereka tuh pulang ke kontrakan masing-masing. Malam itu tuh ternyata banyak kejadian aneh dan banyak gangguan juga. Temennya Dimas yang minta tolong ini, dia cerita pas mereka baru masuk kontrakan malam-malam, tiba-tiba tuh ada yang ngetok pintu dari luar. Dan pas mereka ngebuka hordeng dari jendela, temennya nih ngeliat ada sosok kakek-kakek di depan kontrakan. Nah karena takut mereka gak ngebuka nih pintu kontrakannya itu. Tapi anehnya pas mereka lagi ketakutan dan mau masuk ke ruang tengah itu, tiba-tiba sosok kakek-kakek tuh udah di dalamnya. Anjing. Di situ temennya Dimas tuh sampai pingsan dan beberapa temen lainnya tuh juga ada yang diganggu. Terus sampai diseret pas tidur ke kamar mandi sama sosok kakek ini. Pokoknya di situ tuh ada 3 kontrakan yang diganggu di malam itu. Dan akhirnya mereka semua tuh mutusin untuk pindah pas paginya. Nah setelah Dimas dan teman-temannya tuh dapat cerita itu, akhirnya mereka mulai takut tuh. Terus juga Dimas di situ berusaha mau ngebantu lah si teman-temannya ini. Kebetulan si Wahyu ini tuh punya pengalaman buat hal-hal mistis. Jadi dia inisiatif lah ngasih air putih terus didoain sama dia. Dan sepulang dari warungnya si Parudi ini, Dimas sama teman-teman kosannya ini nyeritain nih ke teman-teman kontrakannya yang belum tahu. Singkat cerita, selang seminggu setelah kejadian itu, Dimas sama teman-temannya